Shalom, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Toki. Saya adalah anak Ibu Soeng yang ketiga. Saya berdomisili di Lampung dan pelayanan saya di gereja tempat saya bernaung adalah seorang pemimpin kesan dan juga asyir. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi tidak secara kebetulan. Engkau selalu ada untuk kami, Engkau selalu beserta dengan kami, dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi sesuatu yang berarti, menjadi satu rema, kekuatan, pengharapan, penghiburan. Biarlah Tuhan lidah dan bibir kami dipakai dengan bahasa yang sederhana dan pengertian yang sederhana. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dulu saya bertanya-tanya ke mama saya, "Mama, kenapa namain saya Toki?" Jujur, saya agak bingung kenapa mama saya namain saya Toki. Mama saya jawab dengan sangat sederhana. Karena kok kamu namanya Tony, jadi untuk gampangnya ya mama namain kamu Toki. Jadi Tony, Toki, Ivy, Ailey. Jujur dalam hati saya ngerasa ngenes banget. Aduh, kok rasanya gitu banget ya. Kenapa dulu mama gak banyak nonton film, namain saya Brian kek, namain saya Michael kek, namain saya Jackie kek, Liu Tehua kek, apa aja boleh terserah deh gitu loh. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena sebelum pandemi saya sering ke Manado. Pengertian nama Toki itu diketok. Rasanya kalau saya mau kenalan sama orang baru, setiap kali kalau saya mau kasih tangan, saya tiba-tiba langsung berubah. Oh, nama saya Oki, Oki aja. Gitu loh. Jadi nggak perlu harus banyak menjelaskan ke orang lagi Toki, Toki. Kalau orang Manado pasti ngerti. Toki, lucu banget namanya. Begitu. Dan satu kali saya protes sama Tuhan. Kenapa nama saya Toki? Jujur saya mendapat satu jawaban lewat pernyataan di dalam hati saya. Dia bilang, kamu seharusnya bersyukur nama kamu Toki. Karena kamu kalau mau ganti nama kamu gampang banget. Tinggal kamu rubah jadi Oki. Coba koko kamu, dia bilang. Mana mau kalau dirubah jadi Oni. Jadi syukur, jadi saya bilang, oh iya benar juga ya. Jadi rasanya kayaknya, oh iya juga penghiburan sedikit lah. Oke, itu sedikit intermezzo dari saya. Malam hari ini saya mau bawakan tema menang atas dosa. Sekitar seminggu yang lalu saya ada ngobrol sama mama saya waktu ditelepon, waktu saya masih di Lampung. Saya tanya mama saya, ngobrol-ngobrol begitu, tiba-tiba saya ditembak sama mama saya. Kamu Selasa mau datang, hari Rabu kamu sharing firman Tuhan, khotbah. Saya bilang, hah? Saya bilang, aduh gak mau. Saya bilang, saya bukan tipe orang yang pintar ngomong, saya nggak tahu saya mau sharing apa, jadi saya bilang saya nggak mau deh Pak. Terus mama bilang kamu pasti bisa. Di situ saya bergumul, saya mencoba merenung kembali. Bukan satu orang yang begitu untuk mendorong saya berkali-kali ke arah situ. Jadi saya mencoba untuk taat, saya mencoba kenapa sih kok banyak banget orang yang dorong saya ke arah sana. Saya ngerasa saya nggak mampu untuk seperti itu. Tapi orang lain lihat saya mampu, jadi saya bergumul cukup lama dan akhirnya saya tanya lagi, saya mau bawakan tema apa? Jujur saya juga nggak ngerti. Dan akhirnya mama saya juga ngomong dengan simpel. Bawakan tema yang pernah kamu alami aja, yang gampang aja. Saya bergumul, apa ya? Dan akhirnya saya dapat tema ini, menang atas dosa. Dan saya mau sharingkan apa yang pernah saya alami dan biarlah itu boleh membawa satu hal yang berarti. Jadi mari kita buka di Lukas 8 ayat 10. Lukas 8 ayat 10. Lalu di sini saya bacakan aja. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, di sini firman Tuhan dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita, sebagai anak-anak yang dipilih Tuhan, saya percaya kita diberitahukan rahasia kerajaan Allah. Sedangkan untuk orang-orang di luar sana,
Mereka diberitahukan lewat perumpamaan. Sekalipun mereka memandang, mereka nggak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka juga nggak mengerti. Saya pernah pergi ke satu tempat di Lampung, di satu kota kecil. Di situ ada seorang asuk-asuk yang cukup tua. Saya beberapa kali ke sana ke tempatnya dia. Saya berusaha untuk memberitakan satu firman Tuhan. Tapi yang saya dapatkan adalah setiap kali kalau kita ngobrol, dia berusaha untuk membentengi diri dia sendiri. Dan akhir daripada perbincangan kita, dia selalu ngomong gini, bagi Asuk, semua agama itu sama. Yang paling penting kita tidak bohong sama orang, kita tidak mencelakain orang, kita tidak berbuat sesuatu yang bisa membuat orang lain rugi. Nah, untuk ketemu orang seperti model seperti ini benar-benar susah untuk kita memberitakan firman Tuhan, karena bagi dia mungkin Tuhannya dia itu adalah apa yang dia yakini. Bagi dia apa yang menjadi Tuhan dia itu mungkin saldo di rekening dia, jadi dia nggak merasa seperti butuh Tuhan begitu, karena emang dia orang yang cukup lumayan. Jadi di sini saya mau jelaskan, tidak semua orang bisa mendapat anugerah pengenalan akan Tuhan. Setuju? Tidak semua orang seperti itu. Banyak orang akan mendengar kita memberitakan firman, menjelaskan siapa Yesus, mereka tuh mencibir, siapa sih Yesus, kenapa sih Yesus disalib, bla bla bla, seperti itu. Dan tidak semua orang bisa mendapat anugerah itu. Jadi anugerah itu jangan kita sia-siakan. Di sini juga pengenalan akan Kristus. Setiap kita anak-anak Tuhan yang mengenal Kristus juga tidak ada yang kebal dengan dosa. Saya percaya sekalibur apapun, mungkin pendeta tinggi ataupun tokoh-tokoh agama, tidak ada seorang pun yang kebal sama dosa. Banyak dari orang-orang di luar sana juga menganggap jatuh bangun di dalam dosa itu adalah hal yang sangat biasa. Tapi saya mau katakan, jatuh bangun di dalam dosa itu sesuatu hal yang sangat tidak biasa. Itu sangat mendukakan Tuhan, sangat mendukakan Roh Kudus itu sendiri. Nah, di sini saya mau jelaskan, anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa biasa diperhadapkan dengan dua pilihan. Mengalami pertobatan ataupun penyesalan. Apa itu penyesalan? Penyesalan adalah satu rasa. Ketika kita melakukan dosa, kita cuma merasa menyesal saja. Dan akhir daripada itu kita akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Contoh, kalau misalnya kita ngomong dosa free sex, kalau kita cuma merasa menyesal, kita akan merasa yaitu menyesal lagi, tapi nanti kita jatuh lagi di tempat yang sama. Apa itu pertobatan? Pertobatan adalah satu tekad yang sangat kuat untuk kita meninggalkan dosa itu. Jadi di sini saya mau jelaskan, pertobatan dan penyesalan kelihatannya itu hampir sama, tapi memiliki arti yang sangat berbeda. Nah, di sini saya rangkum ada 3 cara menang atas dosa. 1, poin yang pertama, untuk menang atas dosa kita harus merubah gaya hidup. Di 2 Tawarik 7 ayat 14. Oke, yang mau buka. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Firman Tuhan di sini sangat jelas. Kalau kita berbuat dosa, kita mau menang atas dosa, satu-satunya cara kita harus bertobat. Setiap orang, terkadang saya pernah mengalami di mana rasanya kayaknya kita berbuat salah, kita merasa kayaknya itu biasa aja lah, dosa besar, dosa kecil kayaknya itu biasa aja. Kita merasa kayaknya enggak lah, nanti aja, dan kita mengulur-ngulur waktu. Tapi Tuhan bilang, kalau kita berbuat dosa dan kita mau mengaku, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita kembali. Amin. Poin yang kedua, untuk menang atas dosa, jauhi medan dosa. Nah, berbicara poin yang kedua ini cukup menarik, jauhi medan dosa. Saya percaya setiap orang punya kelemahan. Setiap orang paling tahu kelemahannya di mana. Contohnya bapak-bapak, mungkin kelemahannya mungkin ya tahulah di mana. Ya kan? Nggak boleh kelihatan orang yang rambut panjang lebih gimana-gimana, seperti itu. Setiap orang juga tahu. Anak muda, kalau mereka yang pacaran. Kalau yang tahu pacaran di tempat gelap berbahaya, jangan pacaran di tempat yang gelap. Seperti itu.
Ya kan, jauhi medan dosa. Kita tentu tahu di mana letak paling rawan di dalam kehidupan kita. Untuk anak-anak muda, kalau engkau tahu bahaya di rumah sendiri, di mana-mana kalau kita bisa ada bisikan-bisikan iblis, buka konten porno, apa segala macam. Biasa kalau di saat kita sendiri itu paling rentan. Kita tahu di mana medan yang paling rawan. Jauhi itu. Saya mau kita belajar dari Alkisah tentang Yusuf dan Tante Potifar. Saya sebut tante lah seperti itu. Ya kan? Seperti kita tahu, yang namanya seorang tante menggoda seorang Yusuf, pasti nggak akan dengan bahasa yang sup, sini sup. Nggak mungkin seperti itu. Dan namanya seorang wanita menggoda seorang laki-laki, pasti dia akan memakai segala cara yang sampai membuat orang itu terbujuk. Ya, tapi yang harus kita teladani adalah cara Yusuf. Saya juga percaya Yusuf juga pasti tahu di mana titik kelemahannya, makanya dia lari daripada Tante Potifar. Saya percaya itulah yang harus kita lakukan. Berbicara tentang medan dosa. Engkau tahu kelemahanmu, jangan masuk ke situ. Kalau engkau tahu TikTok, Instagram, konten-konten seperti itu banyak mengandung hal-hal yang vulgar. Kalau engkau tahu di situ bisa menjatuhkanmu, jangan klik ke situ. Kita bisa mengalihkan ke yang lain. Amin. Yang ketiga, tinggalkan pergaulan yang buruk. Di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Meninggalkan pergaulan yang buruk. Saya percaya setiap orang pasti punya pergaulan. Saya juga dulu punya pergaulan yang cukup buruk. Waktu saya muda ya, minum, diskotik, bla bla bla, itu iya. Kalau kita mau meninggalkan pergaulan kita yang buruk dan masuk ke dalam satu komunitas yang baik, saya percaya Tuhan pasti pulihkan. Setiap orang pasti tahu di mana terkadang dia punya satu pergaulan, di mana dia terkadang merasa kayaknya, oh aku kuat. Aku gak mungkin terbujuk sama hal-hal yang bisa membuat kita terjerumus. Hey, hamba Tuhan juga bisa jatuh. Nggak ada yang nggak bisa jatuh, nggak ada yang kebal sama dosa. Amin. Di 1 Korintus 5 ayat 11. Saya bacakan saja. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Firman Tuhan di sini tetap menegaskan kepada kita. Ingat, tinggalkan satu pergaulan yang buruk dan bergabunglah dengan komunitas di mana komunitas itu bisa membangun kita. Saya percaya akan ada satu perubahan, ada satu kemerdekaan. Saya mau tutup satu sharing ini dengan satu kesaksian. Dulu saya juga pernah menyimpan satu dosa masa lalu, di mana saya sering tawar-menawar dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, enggak sekarang, saya belum siap untuk mengaku dosa saya. Dan satu kali Tuhan kirim seorang hamba Tuhan, dia dari Purwokerto, dia melayani di tempat kita di gereja kita, dan saya ingat sekali malam itu adalah sesi VMM, di mana saat itu statement yang dia keluarkan terakhir, dia bilang begini, sudahkah engkau transparan dengan pasanganmu? Sudahkah engkau mengakui apa yang menjadi dosa masa lalumu? Di situ saya merasa sangat tertampar, dan saya berusaha, iya saya mau ngaku, tapi rasanya nggak siap saat itu. Dan saya tawar-menawar dengan Tuhan. Jangan sekarang, saya belum siap. Satu kali saya pergi memancing sama teman saya ke satu tempat yang cukup jauh dari Lampung. Di tengah malam itu saya ingat sekali jam 12-an malam gitu. Tiba-tiba kapal yang kami tumpangi itu diamuk badai begitu mengerikannya. Jujur saat itu air sudah ciprat-ciprat masuk ke dalam kapal, bayangan saya cuma satu.
ini sebentar lagi mungkin kita udah gak ada. Cuma di situ saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan luputkan saya akan bereskan semua dosa saya dan saya melayani Engkau. Dan yang terjadi adalah Tuhan meluputkan saya. Tapi saya tawar-menawar lagi sama Tuhan, saya masih kekeh. Belum saatnya Tuhan, nanti saya akan ngaku dosa saya. Dan akhirnya waktu berlanjut, 2 bulan kemudian, Tuhan kirim lagi seorang hamba Tuhan. Dari Pontianak, dia melayani di tempat kita. Dan statement terakhirnya, itu sungguh-sungguh keluar dari mulutnya, satu statement yang sangat tegas. Dia bilang begini, perhatikan baik-baik. Ingat ya, dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Di situ saya merasa Tuhan menampar saya dengan sangat keras. Saya bilang, oke Tuhan, saya udah gak mau lagi, saya akan ngaku dosa. Dan akhirnya saya benar-benar cari waktu, saya mengaku semua dosa saya sama istri, dan akhirnya jujur itu bukan satu langkah yang mudah. Seperti teks yang bertulis, keterbukaan awal dari satu pemulihan. Itulah yang terjadi. Kalau engkau berani mengaku dosa, Tuhan setia dan adil, Dia pasti akan memulihkan keadaan kita. Walaupun separah apapun dosamu, separah apapun yang pernah menjadi masa lalumu, Tuhan gak peduli sama itu. Yang Tuhan mau adalah hatimu. Kalau engkau mau mengaku dosa, benar-benar sungguh bertobat, engkau akan merasakan satu damai, satu kelegaan. Itu yang saya rasakan. Benar-benar sesudah saya membereskan semua dosa itu, saya merasakan kelegaan yang nggak bisa saya bayangkan. Satu hal yang selama ini saya hilang adalah kedamaian. Itu saya dapatkan kembali. Dan saya bersyukur, bersuka cita, saya malam hari ini bisa memberitahukan kepada teman-teman di tempat ini. Ketika engkau berbuat salah, datanglah kepada Tuhan. Jangan malu. Iblis akan berusaha menutup pikiran kita supaya kita kekeh. Nanti saja. Saya mau beritahu, dosa besar, dosa kecil itu sama aja. Kalaupun kita ngomong ibaratnya batu dan pasir, sama-sama dibuang ke air, dua-duanya akan tenggelam. Begitulah yang terjadi. Iblis akan membuat kita kekeh, membuat kita nanti mengulur dan mengulur. Saya mau beritahu, iblis tahu ketika kita menelanjangi iblis, yang kita dapatkan adalah sukacita, yang kita dapatkan adalah satu damai sejahtera, yang kita dapatkan kelegaan yang melebihi pikiran kita. Dan kita akan sangat diberkati. Itu yang mau saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman di tempat ini. Oke? Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih, Kau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Firman sudah ditaburkan, biarlah itu boleh berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, mereka mempunyai hati yang tulus melayani Engkau. Mereka mempunyai satu hati yang murni, mengasihi Engkau melebihi apapun juga. Yang diperbuat Tuhan selalu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kesatuan hati di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Biarpun keadaan tidak lebih baik, tapi kami percaya iman kami tidak akan pernah berhenti bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan di hati kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Bapa, kami selalu hidup menang atas dosa, tidak terkungkung, tidak terperangkap. Biarlah pikiran kami terbuka. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Yesus, terima kasih Bapak, ini doa kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.